Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal-soal ya. Sebanyak 25 soal untuk persiapan uji kompetensi bagi teknologi laboratorium medik. Yang mana soal ini sudah bagian 131 masih bagaimana yang seperti biasa berbasis kompetensi teknologi laboratorium medik. Sebanyak 25 soal yang kita review kali ini dengan berfokus ke hematologi dan kimia klinik. Oke, langsung saja teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Kita mulai dari soal nomor 1. Adanya teknologi hemafaresis mempermudah proses donor darah selektif. Berikut keuntungan adanya teknologi hemafaresis adalah kecuali. Yang A. Mengurangi risiko efek samping. Yang B. Menghasilkan produk berkualitas tinggi. Masing-masing komponen lebih terkontrol. Yang C. Matching antara donor dan pasien. Yang D. Penerimaan yang lebih baik bagi donor. Atau yang E. Menurunkan aksi terapeutik bagi pasien yang melakukan therapeutic plasma exchange atau TPE. Jadi di sini yang bukan atau istilahnya kecuali adalah jawaban yang tepat adalah yang D. Penerimaan yang lebih baik bagi donor. Jadi di sini yang diinginkan sebenarnya adalah penerimaan yang baik bagi pasien karena donor tidak menerima darah. Yang menerima darah itu adalah pasien, ya kan? Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 2. Umumnya kode warna antisera anti A golongan darah ABO berwarna titik-titik. Yang A hijau, yang B biru, yang C merah, yang D kuning, atau yang E tidak berwarna. Jadi kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan antisera anti A, maka sudah bisa menebak warnanya berwarna biru ya. Anti A berwarna biru, anti B berwarna kuning, sementara anti AB itu tidak berwarna atau ada yang berwarna kemerahan ya. Jadi beda-beda nanti ya. Oke. Lanjut kita pindah ke soal nomor 3. Pemeriksaan hematologi digunakan untuk melihat perkembangan penyakit hingga kemungkinan yang akan dihadapi pasien setelah waktu berjalan dengan penyakit tadi. Merupakan fungsi hematologi titik-titik. Yang A. Penyaring suatu penyakit. Kemudian yang B. Penunjang suatu penyakit. Kemudian yang C. Diferensial suatu penyakit. Yang D. Follow up suatu penyakit. Atau yang E. Prognosis suatu penyakit. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang E, prognosis suatu penyakit. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 4. Perbedaan plasma dan serum adalah yang A, plasma tidak mengandung fibrinogen dan protombin. Yang B, plasma tidak mengandung hanya fibrinogen. Yang C, serum masih mengandung fibrinogen. Kemudian yang D, serum tidak mengandung fibrinogen. Atau yang E, serum memiliki kadar glukosa lebih rendah daripada plasma. Jadi jawabannya untuk perbedaan plasma dan heparin dan plasma dan serum ini adalah serum tidak mengandung fibrinogen. Karena di dalam serum ini fibrinogen telah diubah menjadi fibrin atau benang fibrin. Sementara protrombin juga tidak ada karena diubah menjadi trombin dalam reaksi kasket. Jadi di sini faktor-faktor pembekuan darah di dalam serum ini berkurang drastis dan memang ada sisa-sisanya. Kita lanjut pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 5, masih di channel ATLM Indonesia ya. Yang bukan merupakan sifat dan ciri darah secara fisiologi adalah titik-titik. Yang A, sedikit alkali dengan pH 7,35 sampai dengan 7,45. Yang B, BJ 1045 sampai dengan 1075. Kemudian yang C,
berwarna merah karena banyak eritrosit berisi hemoglobin. Atau yang D, merupakan jaringan berbentuk cair. Atau yang E, terdiri atas serum tidak berwarna dan sel-sel darah berwarna. Jadi jawabannya di sini yang tepat, yang bukan fisiologi dari darah, itu adalah terdiri dari serum tidak berwarna dan sel-sel darah berwarna. Jadi mengapa pilihannya yang E? Karena serum itu berwarna kekuningan ya, kekuningan, dan di dalam fisiologi darah itu idealnya adalah mengandung plasma bila di dalam tubuh, bila keluar dari dalam tubuh itu menjadi serum karena membeku. Jadi serumnya berwarna kekuningan. Sementara sel-sel darah itu berwarna ya, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kelabu, yaitu leukosit ya yang kelabu, kalau eritrosit berwarna merah. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 6. Maksud fungsi darah sebagai fal ekskresi adalah titik-titik. Yang A, sebagai media transportasi dengan membawa oksigen dari paru ke jaringan dan membawa CO2 dari jaringan ke paru. Yang B, membawa sari makanan. Yang C, mengangkut zat sisa-sisa metabolit menuju ginjal dan paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Kemudian yang D, pemeliharaan keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit. Atau yang E, mentransfer hormon dan vitamin ke sel untuk mengatur proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi di sini faal ekskresi atau faal pembuangan itu adalah mengangkut zat sisa-sisa metabolit menuju ginjal dan paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Jadi di sini dia membuang sisa-sisa sampah metabolisme termasuk melalui ginjal ya kan, membentuk urin dan pernapasan berupa CO2 dan uap air ya. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Seseorang yang akan melakukan pemeriksaan sperma maka harus melakukan abstinensia. Apa itu abstinensia? Nah, yang pertama, berpuasa, tidak makan dan minum selama 12 jam sejak malam hari. Kemudian yang B, berpuasa tidak melakukan hubungan seksual selama minimal 2 kali 24 jam. Kemudian yang C, berpuasa untuk tidak mengeluarkan sperma selama minimal 3 kali 24 jam. Yang D, berpantangan tidak makan makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Atau yang E, berdiam diri dalam rumah minimal selama 3 kali 24 jam. Nah, untuk jawabannya di sini yang benar adalah yang C ya. Oke, yang C. Jadi berpuasa ya, tidak mengeluarkan selama minimal 3 kali 24 jam untuk mani atau spermanya. Lanjut kita pindah ke soal nomor 8. Masih di channel ATL Indonesia. Pengganggu dalam pemeriksaan reduksi urin yang bereaksi seketika langsung dengan regen benedik tanpa pemanasan adalah titik-titik. Yang A, protein, yang B, formalin, yang C, vitamin C, yang D, salisilat, atau yang E, laktosa. Jadi di sini yang bereaksi langsung sebelum pemanasan adalah vitamin C. Jadi vitamin C ini atau asam askorbat itu memiliki gugus fungsional asam askorbat atau akan berubah menjadi asam dehidroaskorbat, sehingga dia sebagai memiliki sifat reaksi redoks ya, reduksi oksidasi, dan dia akan secepatnya sebelum pemanasan dia sudah melakukan reaksi redoks tadi, sehingga dia akan memberikan hasil yang positif lebih dahulu sebelum dipanaskan. Oke, lanjut pindah ke soal nomor 9 ya. Untuk memperjelas morfologi leukosit pada sedimen urin, maka sebaiknya regensia yang harus ditambahkan adalah titik-titik. Yang A, KOH 10%, yang B, Gimsa, kemudian yang C, Aquades, yang D, NaCl 0,9%, atau yang E, asam asetat 10%. Jadi di sini teman-teman ya, kalau memeriksa sedimen urin untuk melihat morfologi leukosit yang lebih baik, jadi teman-teman harus menambahkan asam asetat 10%. Sebagaimana prinsip di metode Truk,
bahwa leukosit tidak akan terpengaruh oleh adanya asam asetat, sementara yang lain misalnya pengganggunya eritrosit, maka eritrosit akan dihancurkan dan akan tampak jelas leukosit pada lama pandang. Sementara sedimen-sedimen yang bersifat alkali akan larut ya oleh asam asetat 10%. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 10. Untuk membedakan urin terhadap cairan tubuh lain atau cairan lain yang mirip warnanya seperti air teh. Dalam kasus pemeriksaan narkoba atau nabza, maka uji yang harus dilakukan kecuali titik 2. Yang A, adanya fosfat dengan reagen BaCl2 10% membentuk kekeruhan. Yang B, adanya kreatinin menggunakan reagen ZAP, asam pikrat membentuk warna orange. Kemudian yang C, memeriksa adanya sedimen urin. Kemudian yang D, memeriksa warna urin, uji urobilinogen dan urobilin. Atau yang E, memeriksa warna, bau, dan suhu urin. Jadi di sini yang tidak bisa menjadi patokan adalah memeriksa warna, bau, dan suhu urin. Karena warna bisa berubah dan mirip dengan urin-urin yang lain. Kemudian bau juga bisa hilang bila sudah kelamaan, atau suhu urin. Suhu urin akan segera cepat berubah karena memang di awal-awal memang agak hangat, lalu nanti dia akan kembali ke suhu biasa, suhu ruang. Jadi tidak hangat atau dia cenderung dingin ya. Nah, jadi di sini tidak bisa dipakai untuk membedakan urin dengan air teh. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 11. Penderita sindrom nefrotik mengalami gangguan pada fungsi ginjal sehingga lemak masuk dan ditemukan dalam urin. Hasil pemeriksaan sedimen urin ditemukan lemak dalam sitoplasma sel epitel bulat ginjal tubular. Sel ini disebut titik-titik. Yang A, sel epitel squamous, yang B, sel epitel transisional, yang C, sel transcaudatus, D, oval fat body, atau yang E, silinder waxy. Jadi di sini yang paling khas pada orang dengan nephrotic syndrome atau sindrom nefrotik, dia gangguan berupa kenaikan kadar kolesterol dan trigliseridanya di dalam darah, kemudian albuminnya rendah dalam darah, dan terjadi proteinuria berupa albumin. Nah, di sini pada saat kerusakan nefron sehingga lemak tadi masuk ke dalam sel epitel ginjal, renal tubular cell atau RTC, sehingga kita tahu bahwa sitoplasma RTC ini refraktil ya, mudah menerima zat tertentu. Akibatnya masuk ke lemak dan didesaklah inti sel tadi ke samping, dan di dalam ada gelembung atau granular lemak di dalamnya ya, vakuol. Nah, inilah disebut dengan oval fat bodies. Lanjut kita pindah ke soal nomor 12. Pemeriksaan urin menggunakan metode Bank asam asetat 6% dengan menggunakan pemanasan. Maksud pemanasan adalah titik-titik. Yang A, mereduksi garam kompleks reagen Bank sehingga terjadi warna merah. Yang B, menyebabkan denaturasi protein dan suasana asam akan melarutkan senyawa lain mengganggu membentuk kekeruhan. Kemudian yang C, mempercepat protein mendidih dan larut. Kemudian yang D, mengoksidasi bilirubin menjadi biliverdin berwarna hijau. Atau yang E, membantu pembentukan endapan dan kekeruhan protein dalam suasana alkali. Jadi jawabannya untuk nomor 12 ini ya teman-teman, itu yang benar adalah yang B. Menyebabkan denaturasi, jadi pemanasan itu menyebabkan denaturasi dibantu dengan suasana asam, ya kan, sehingga protein akan menjadi denaturasi. Lalu suasana asam ini juga menyebabkan senyawa-senyawa lain yang mengganggu membentuk kekeruhan akan larut, terutama fosfat, karbonat, ya kan. Nah, ini menyebabkan kekeruhan ya pada saat sebelum masih urin awal-awal sebelum dipanaskan atau setelah dipanaskan. Kita pindah lanjut ke soal nomor 13. Trombosit merupakan sel pembeku darah, merupakan sel hasil pemecahan sitoplasma sel . A, megakarioblast, yang B, promegakariosit, yang C, megakariosit, yang D, osteoblast, atau yang E, monoblast. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah megakariosit.
Jadi megakariosit ini adalah sel yang paling matur ya di antara seluruh seri dari megakarioblast, promegakariosit, megakariosit. Lalu sitoplasmanya akan membulat-bulat, membentuk bulatan-bulatan, ya kan? Inilah yang dilepaskan ke dalam ke dalam peredaran darah sehingga disebut dengan trombosit ya, atau platelet. Jadi platelet adalah pecahan dari sitoplasma megakariosit. Lanjut kita ke soal nomor 14. Ciri-ciri sel eritrosit normal adalah sebagai berikut, kecuali yang A, sel cakram berbentuk bikonkav, kemudian yang B, sel cakram berbentuk bikonvex, yang C, jumlahnya 4,6 sampai 6,2 juta sel per milimeter kubik darah, yang D, tidak memiliki inti, atau yang E, berumur 120 hari selama beredar dalam sirkulasi. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah sel cakram berbentuk bikonvex, yang bukan, karena dia sebenarnya adalah bikonkav. Jadi di sini cembung-cembung ya, bukan cekung-cekung ya. Cekung-cekung atau cembung-cembung. Konvex ini cembung-cembung, kalau bikonkav ini cekung. Jadi dia cekung-cekung. Seperti apa namanya, di tengahnya itu menipis, di pinggirnya itu menebal ya. Oke. Jadi bikonkav ya. Cekung-cekung. Kita pindah lanjut ke soal nomor 15. Yang dimaksud dengan fresh frozen plasma FFP adalah titik-titik. Yang A, plasma segar beku yang didapat kurang dari 8 jam setelah pengambilan darah. Kemudian yang B, plasma segar beku yang didapat kurang dari 30 jam setelah pengambilan darah. Kemudian yang C, plasma segar beku yang didapat 2 hari setelah pengambilan darah. Kemudian yang D, plasma segar beku yang dikumpulkan di atas 24 jam setelah pengambilan darah. Atau yang E, plasma yang tidak segar beku ditransfusikan ke pasien. Jadi di sini untuk fresh frozen plasma yang dibekukan ya, masih fresh, masih segar. Dan ini didapat dari darah yang dikumpulkan kurang dari 8 jam. Jadi setelah kita menyadap ke pasien, ke donor. Di donor kita sadap darahnya sekantong, kemudian kita pisahkan eritrositnya untuk VRC. Sisa plasmanya ini kita bekukan di freezer ya. Ini namanya fresh frozen plasma. Lanjut kita pindah ke soal nomor 16. Seseorang dengan golongan darah OH Bombay memiliki kesamaan dengan golongan darah O, namun terdapat perbedaan yaitu titik-titik. Yang A, tetap aglutinasi dengan antisera ABO. Yang B, hanya ditemukan pada ras kaukusoid. Yang C, tidak memiliki ekspresi antigen sistem ABO di permukaan selnya, ya sel darahnya. Tidak mempunyai H gen walaupun ada A atau B gen. Atau yang D, boleh menerima darah dari golongan darah O biasa karena universal. Atau yang E, tidak boleh transfusikan ke sesama OH Bombay karena berbahaya, dapat menyebabkan reaksi hemolitik. Jadi di sini yang terdapat perbedaan ya, perbedaan O dan OH Bombay itu adalah OH Bombay ini hanya ditemukan pada ras kaukusoid. Jadi ras kulit putih ya, tapi sebenarnya yang benar itu adalah dia hanya ditemukan banyak pada negara India ya, terutama pertama kali ditemukan pada kota Bombay, sehingga dikatakan OH Bombay. Lanjut kita pindah ke soal nomor 17. Keadaan ditemukan jumlah urin yang melebihi batas normal dalam 24 jam hingga 2, liter, maka disebut titik-titik. Yang A, anuria, B, micturinuria, kemudian Y, oliguria, D, poliuria, atau yang E, viuria. Jadi jawabannya di sini lebih dari 2,5 liter atau banyak sekali itu adalah poliuria. Poli itu banyak, uria itu adalah air kemih. Jadi di sini poliuria itu banyak air kemih, oliguria itu sedikit atau beberapa, kemudian micturia, mixi itu berkemih, ya kan? Anuria itu tidak ada sama sekali, bahkan hanya beberapa tetes. Kemudian kalau viuria itu air kemih yang bercampur dengan banyak sel darah putih. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 18. Pemeriksaan menggunakan serum kontrol yang telah diketahui dengan pasti nilai dan rentang nilainya di laboratorium.
dimaksudkan untuk menguji titik-titik. Yang A ketepatan atau akurasi, yang B ketelitian, yang C pemantauan mutu eksternal, yang D mengurangi kesalahan administrasi, atau yang E mengurangi kesalahan kasar. Jadi jawabannya kalau sudah ada nilai pasti dan rentangnya, maka ini lebih mengarah ke ketelitian atau ketepatan ya. Ini bukan ketelitian ya, ketepatan. Kalau ketelitian ini unassigned, tidak memiliki nilai. Jadi di sini keliru jawabannya. Jawabannya adalah ketepatan. Karena di sini ada nilai pasti dan rentangnya nilainya ada. Rentang bawah dan rentang atas atau hanya rentang atas saja. Jadi kalau untuk ketelitian itu menggunakan unassigned, nilai serum kontrol yang tidak memiliki nilai. Nanti kita membuat sendiri di periode pendahuluan, lalu nanti membuatnya di periode kontrol. Jadi nanti di situ bisa melihat ketelitian. Sementara yang sudah ada nilai ini itu adalah untuk ketepatan, tapi juga ketelitian. Jadi ketepatan dan ketelitian ya. Jadi di sini jawabannya untuk nomor 18 adalah yang A, ketepatan atau akurasi. Lanjut kita pindah ke soal nomor 19. Pada brosur kit reagensia terdapat linearitas trigliserida 1000 mg per dl. Maksud linearitas tersebut adalah titik-titik. Yang A, batas pengukuran minimum kadar trigliserida pada metode tersebut. Yang B, batas pengukuran maksimum kadar trigliserida pada metode tersebut dan harus diencerkan apabila sama atau lebih tinggi. Kemudian yang C, batas nilai tertinggi sesuai nilai normal. Yang D, batas nilai terendah sesuai nilai normal. Yang E, batas nilai rujukan terendah yang masih boleh diukur dengan sesuai metode. Jadi di sini yang masuk linearitas atau pengukuran yang linier tertinggi adalah batas pengukuran maksimum kadar trigliserida pada metode tersebut dan harus diencerkan apabila sama atau lebih tinggi. Jadi pada saat kita mengukur, pengukuran yang masih dapat dipercaya adalah di bawah dari 1000. Tapi bila kita dapat nilai 1000 atau 1100 atau 1002 atau 1003, itu harus dilakukan pengenceran karena substrat atau reagen yang di dalam itu batasnya hanya mampu mengukur di bawah 1000. Sehingga dengan pengenceran maka kita dapat melakukan pengukuran ulang dengan diencerkan tadi dan dikalikan dengan faktor pengenceran. Jadi pengukurannya nanti akan terlihat lebih linier. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 20 masih di channel ATL Indonesia. Apabila pemeriksaan mengalami kesulitan karena pemeriksaan tidak linier karena ada zat yang sangat tinggi dan alat yang digunakan memberi tanda deal atau harus diencerkan serum yang diperiksa, maka larutan yang ideal untuk digunakan sebagai pengencer untuk pemeriksaan kreatinin adalah titik-titik. Yang A, Aquades, yang B, air, kemudian yang C, larutan NaCl 0,9%, yang D, baper fosfat pH 6,4, atau yang E, asam asetat 6%. Jadi jawabannya di sini yang tepat sesuai dengan pemeriksaan dalam kimia klinik adalah larutan NaCl 0,9%. Tapi untuk alat-alat otomatis, alat-alat kimia analyzer yang full automatic, dia menggunakan Aquades, tidak menggunakan NaCl. Jadi sebenarnya jawabannya sah-sah saja menggunakan larutan NaCl 0,9% atau Aquades. Karena kalau NaCl ini tidak universal, tidak bisa digunakan secara umum. Seandainya di alat itu pemeriksaan elektrolit ya, pemeriksaan elektrolit natrium atau klorida atau kalium, terutama NaCl, Na dan klorida, maka harus menggunakan Aquades. Jadi sebenarnya untuk jawaban ini yang paling tepat itu adalah Aquades dengan syarat tidak ada sel darah eritrosit karena ada hemolisis, akan menyebabkan hemolisis. Kita pindah lanjut ke soal nomor 21 ya. Skema dasar fotometer yang benar adalah titik-titik. Yang A, sumber sinar, filter, detektor, kuvet, meter pengukuran. Kemudian yang B, sumber sinar, filter, kuvet, detektor, meter pengukuran. Yang C, sumber sinar, kuvet, filter, detektor, meter pengukuran. Atau yang D,
Sumber sinar, detektor, filter, kuvet, meter pengukuran. Atau yang E, sumber sinar, filter, detektor, kuvet, meter pengukuran. Jadi di sini untuk skema fotometer yang benar adalah dimulai dari sumber sinar. Dari sinar ini nanti dilewatkan ke filter. Filternya memilih mau 546, 578, 492, 340 atau 405. Nah, setelah itu, setelah filter nanti kuvet. Kuvet ini berisi larutan sampel ya, atau standar atau blanko. Nanti sinar tadi akan diteruskan atau diserap atau dihambat ya. Nah, ini namanya absorpsi, penyerapan. Sehingga sisa sinar yang ditransmisikan itu dideteksi oleh detektor. Nah, oleh detektor nanti diterjemahkan dalam bentuk meter pengukuran, nanti meter analog atau meter digital berupa absorben ya, atau langsung berupa kadar. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 22. Pemeriksaan urea Berthelot, ya kan? Metode Berthelot reaction dengan hasil pemeriksaan larutan berwarna hijau. Maka panjang gelombang yang cocok digunakan adalah titik-titik. Yang A340, yang B405, yang C492, yang D546 nanometer atau yang E578 nanometer. Jadi di sini untuk urea Berthelot itu larutannya berwarna hijau, warna akhirnya hijau dan kuning. Dan panjang gelombang yang cocok digunakan itu adalah panjang gelombang 578. 578 ini sinarnya berwarna kuning. Nah, warna hijau dengan sinar berwarna kuning itu adalah serapan maksimum. Sementara blankonya berwarna kuning, apabila kita melakukan blank reagen, itu nanti kuning dengan kuning ketemunya maka akan diteruskan lebih banyak ketimbang nanti sinar hijau dengan larutan hijau, maka terjadi absorpsi dan disinilah yang digunakan sebagai serapan maksimum. Nomor selanjutnya kita pindah ke nomor 23. Trombositopenia adalah keadaan di mana titik-titik. Yang A, penurunan jumlah trombosit dalam darah tepi. Yang B, peningkatan jumlah trombosit dalam darah tepi. Yang C, jumlah normal trombosit dalam darah tepi. Kemudian yang D, peningkatan maligna trombosit dalam darah tepi. Atau yang E, penurunan fungsi trombosit dalam darah tepi. Jadi trombositopenia, jadi trombosit itu adalah selnya, penia itu adalah penurunan. Jadi di sini jawabannya yang benar adalah penurunan jumlah trombosit dalam darah tepi. Kalau trombositosis adalah osis adalah peningkatan. Kemudian apabila normal ya hanya saja trombosit biasa saja ya, normal sesuai nilai rujukan. Sementara peningkatan maligna trombosit dalam darah itu adalah trombositemia. Sementara fungsinya, penurunan fungsi itulah tromboastenia. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 24. Berikut ini yang bukan pedoman umum untuk pemeriksaan fase hemostasis adalah titik-titik. Yang A, waktu pengambilan darah, pembendungan tidak boleh terlalu lama. Yang B, clean venipunctur, yaitu pengambilan darah menggunakan jarum tidak boleh diungkit-ungkit, yang menyebabkan kemasukan cairan jaringan dan jaringan akan menjadi trauma sehingga mengakibat aktivasi pembekuan darah. Kemudian yang C, antikoagulan yang digunakan natrium sita 3,8% atau 3,2% yang menggunakan tabung vakum dengan perbandingan 1 bagian antikoagulan dan 9 bagian darah. Atau yang D, jarum yang digunakan nomor 27 atau 25. Atau yang E, botol penampung harus bebas dari sabun atau deterjen. Jadi di sini untuk nomor 24 yang berikut ini yang bukan ya, kata-kata bukan pedoman umum faal hemostasis. Pemeriksaan faal hemostasis adalah jarum yang digunakan nomor 27 atau nomor 25. Jadi di sini untuk idealnya untuk pemeriksaan faal hemostasis menggunakan jarum nomor 22 ya, atau 23. Jadi idealnya itu 22. Bagus lagi 22 atau 21 karena semakin besar jarum semakin peluang untuk pengambilan darah lebih cepat dan lebih baik. Karena kalau nomor 27 25 ini terlalu kecil, pengambilan darah terlalu lama ya, terlalu lama.
Nah, pindah kita lanjut ke soal nomor 25. Pemeriksaan kreatinin metode Jaffe dengan deproteinisasi menggunakan pengendap protein trikloroasetat atau TCA, trikloroacetic acid, dimasukkan untuk kecuali titik-titik. Yang A mempercepat dan menyempurnakan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara kreatinin dan asam pikrat. Kemudian yang B mengubah pengukuran yang semula menggunakan kinetik menjadi endpoint sehingga lebih baik dalam pembacaan hasil. Kemudian yang C menurunkan pH larutan sehingga dengan pH rendah sekali maka reaksi berjalan sempurna. Yang D menghilangkan protein yang mengganggu reaksi antara asam pikrat dengan kreatinin. Hal ini karena protein melakukan stabilitas koloid dengan menghambat pembentukan kompleks kreatinin dan asam pikrat dalam suasana alkali. Kemudian yang E mencegah agar larutan tidak keruh akibat protein yang mengalami denaturasi sehingga pengukuran terganggu. Jadi dari sini opsi-opsi jawabannya ini pada prinsipnya hampir-hampir sama semuanya benar. Jadi di sini untuk jawaban yang benar adalah TCA itu trikloroacetic acid itu mampu mengendapkan protein dengan konsentrasi tertentu sehingga protein yang ada di dalam serum itu kita buang dulu, kita eliminasi. Jadi tidak ada protein, ya kan? Nah, karena apa? Protein ini mengganggu reaksi antara asam pikrat dengan kreatinin karena dia melakukan stabilitas koloid, menghambat pembentukan kreatinin dan asam pikrat dalam suasana alkali. Selain itu juga dia protein ini akan mengalami kekeruhan ya, menyebabkan kekeruhan atau denaturasi pada saat kita mereaksikannya dengan metode Jaffe. Jadi di sini penting ya. Untuk pemberian TCA ini adalah with deproteinisasi. Ada yang without, ada yang with deproteinisasi pada metode Jaffe. Nah, oke saja itu sebanyak soal-soal sebanyak kita 25 ya untuk latihan pada saat ini buat rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik. Jangan lupa subscribe, nantikan soal lainnya. Kemudian semoga bahasan kita kali ini bermanfaat. Salam kompetensi dan selamat belajar. Semoga sukses selalu. Dan saya doakan semoga teman-teman, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik mendapatkan kelulusan ya, uji kompetensi dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Sampai jumpa. Bye.